Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku. Perkenalkan, namaku Suci Indah Permatasari. Aku dengan NIM 2202104020018. Aku dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Jember Angkatan 2022. Nah, di video kali ini aku akan membahas secara singkat mengenai apa itu Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, atau kita sebut saja dengan nama PBSI, merupakan salah satu jurusan yang masih dipandang miring oleh sebagian kaum. Mengapa demikian? Karena mungkin dari mereka merasa kalau kita mengambil jurusan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini, mungkin kita akan merasa rugi karena kita kan orang Indonesia. Kenapa kok kita masih mengambil bahasa Indonesia? Kenapa kok nggak ngambil sastra asing seperti sastra Cina, sastra Jerman, sastra Jepang, sastra Arab, dan sastra Inggris? Nah, untuk lebih detailnya, mari kita simak video ini. Padahal di jurusan pendidikan bahasa Indonesia ini, kita nggak hanya belajar mengenai bahasa Indonesia kita saja loh. Kita juga Padahal di jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini, kita nggak hanya belajar tentang bahasa Indonesia saja loh. Kita juga mempelajari tentang bagaimana budaya Indonesia, sastra-sastra yang pernah ada di Indonesia, dan juga warisan-warisan budaya Indonesia. Begitupun dengan prospek kerjanya yang begitu luas yang nggak banyak orang tahu. Yang pertama, aku akan memberikan pengertian sekilas tentang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Apa sih pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu? Jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia merupakan salah satu jurusan yang mempelajari tentang ilmu kebidang bahasaan, ilmu kesusastraan, dan juga ilmu kebudayaan yang ada di Indonesia. Sehingga untuk kalian yang mengambil program studi ini, kalian akan dibekali pengetahuan sebagai bekal kalian untuk menjadi guru tingkat SMP maupun SMA. Bahkan kalian juga bisa menjadi penyunting buku bahasa Indonesia yang digunakan oleh anak SMP dan juga anak SMA sebagai modul pembelajaran. Topik yang kedua, apa saja sih yang dipelajari di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini? Nah, buat kalian yang masih bingung, berkuliah di jurusan PBSI akan meningkatkan skill kita di dalam skill menulis, membaca, kemudian meredaksi, menganalisis, dan masih banyak yang lain lagi. Berkuliah di jurusan PBSI juga bisa menambah banyak wawasan buat kita. Contohnya nih, terutama di bidang wawasan kebahasaan Indonesia. Kamu akan belajar mengenai mata kuliah menyimak, berbicara, membaca, mendengarkan, dan juga bercerita. Di jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini, kamu akan mempelajari beberapa ilmu kuliah, diantaranya bidang semantik, linguistik, fonologi, morfologi, dan sosiolinguistik. Gak ketinggalan juga materi pembelajarannya seperti materi pengkajian sastra dan juga apresiasi drama. Beberapa materi dan mata kuliah di jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang akan kalian temui antara lain filsafat ilmu, kemudian linguistik umum, sosiolinguistik, fonologi, morfologi, perencanaan bahasa, strategi pengajaran untuk peserta didik, dan juga telaah kurikulum bagi kalian. Nah, pembahasan yang ketiga, mengapa sih kamu harus memilih program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini? Akan ikut serta dalam melestarikan budaya Indonesia. Tidak dapat dipungkiri lagi jika berkuliah di jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini, kamu akan lebih banyak mengulik tentang bahasa dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini membuat secara tidak langsung kamu turut ikut serta dalam melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah membuat kamu menjadi lebih rajin dalam membaca buku. Mengapa demikian sih? Karena untuk meningkatkan pemahaman kamu dalam kemampuan kamu terhadap bahasa, kamu harus sering-sering dalam membaca buku. Nggak mungkin kalau misalnya kamu ingin menjadi seorang sastrawan, tapi kamu alergi banget sama buku. Itu sangat-sangat nggak mungkin. Yang ketiga adalah belajar berbagai skill. Di jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini banyak banget yang bisa kita kembangkan skill kita, seperti skill kita menulis, skill kita belajar membaca, skill kita dalam membuat jurnalis, kemudian skill kita belajar public speaking, dan masih banyak yang lain lagi. Yang keempat, merupakan jurusan yang cukup santai. Memang sih faktanya kalau mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini nggak ada laprak, karena
yang ditelaah hanyalah sebuah karya-karya saja. Menurut saya, jurusan ini terbilang cukup santai dan juga nggak bikin pusing-pusing banget. Yang kelima, tidak memiliki banyak saingan. Mengapa demikian? Karena tadi sudah disebutkan di awal, beberapa orang memiliki kemalasan terhadap membaca buku. Jadi mikirnya, kalau anak sastra itu harus suka baca buku. Kemungkinan dari mereka berpikir seperti itu dan menjadikan saingan di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini sedikit peluang besar bagi kalian yang memiliki minat untuk masuk di jurusan ini. Prospek kerja apa aja sih yang bisa kalian dapatkan kalau kalian kuliah di PBSI? Nah, ini nih yang sering jadi perbincangan dan juga perdebatan orang-orang yang nggak mau kalah saing. Kuliah di pendidikan bahasa pasti ujung-ujungnya jadi guru. Nggak semua yang kuliah di PBSI akan menjadi guru. Kenapa demikian? Karena bidangnya nggak sama ya teman-teman. Untuk yang pertama, memang tujuan utama kuliah di PBSI adalah menjadi guru atau tenaga pendidik. Namun, menjadi guru ini di kalangan SMP dan juga SMA. Kita diajarkan tentang bagaimana mengembangkan kurikulum kepada peserta didik. Rata-rata siswa zaman sekarang ini nggak ada yang suka tentang bahasa Indonesia. Kemudian prospek kerja yang kedua adalah sebagai penulis. Di sini kamu akan banyak bertemu dengan karya sastra seperti sastra lama, bahkan hingga sastra modern. Semua karya sastra di sini bisa menjadi referensi untuk kamu yang ingin menjadi seorang penulis terkenal loh. Dan juga peluang menjadi seorang penulis jika kamu berasal dari jurusan PBSI, peluangnya akan semakin banyak karena beberapa tim redaksi atau tim penerbit itu melihat latar belakang kalian kuliah. Kalau kalian kuliahnya di pendidikan bahasa dan sastra, otomatis materi yang kalian pelajari selama 4 tahun terakhir saat kalian kuliah akan menjadi pendorong kalau kalian ingin menjadi seorang penulis. Kemudian yang ketiga adalah menjadi seorang jurnalis. Menjadi seorang jurnalis merupakan latar belakang atau tujuan seseorang masuk ke dunia pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Selain itu, lulusan jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia cukup untuk peka terhadap gramatika, kalimat, dan harmonisasi paragraf. Nah, yang keempat ada sebagai penerjemah. Pasti banyak banget kan dari kalian yang ingin menjadi penerjemah atau penutur bahasa asing. Namun di sini ada titik beratnya. Jika kalian ingin menjadi penerjemah, kalian menguasai 3 bahasa lingua franca yang akan digunakan sebagai penerjemah bahasa asing dan juga bangsa asing yang nantinya sangat dibutuhkan di masa depan. Prospek kerja yang terakhir adalah sebagai leksikografer. Leksikografer merupakan seseorang yang ahli dalam perkamusan. Nah, nantinya kalian akan menjadi seorang penerjemah kamus, baik itu kamus bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Gimana menurut kalian? Menarik gak jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini yang masih dianggap miring oleh mereka? Kalau menurut saya, kalau saya pribadi, jika saya ingin menjadi seorang penulis, kemudian saya juga ingin menjadi tenaga pendidik, saya sangat merekomendasikan buat kalian jika ingin masuk ke jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini, terutama di Universitas Jember yang sudah terakreditasi unggul. Buat kalian adik-adik yang mau jadi maba tahun ini maupun tahun depan, yuk daftar di Universitas Jember. Jangan lupa pilih prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. See you, sampai ketemu di Universitas Jember. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.